Bab 2391. Apakah aku sudah berubah? Mungkin. Aku percaya bahwa siapapun yang mengalami kejadian tak terduga yang begitu tiba-tiba dan mengalami krisis hidup mati untuk terlahir kembali akan berubah. Tentu saja aku juga tidak terkecuali, kata Elora enteng. Dia tidak menyangkal perubahannya. Pada saat ini, semakin dia menyangkal, semakin curiga Luffyan. Jadi, sebaiknya dia mengakuinya saja dan menghubungkan penyebabnya dengan kecelakaan ini. Aku juga berpikir begitu. Elora, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Robotia dan Soul Devourer begitu saja. Karena mereka berani bergabung untuk melukaimu dengan serius dan hampir membunuhmu, aku akan menghancurkan kedua ras ini dan membuat mereka benar-benar menghilang dari alam semesta, kata Luffyan dengan sungguh-sungguh. Luffyan, seperti yang kukatakan, aku akan membalas dendam dan tidak butuh bantuanmu. Jika kau masih ingin melakukannya, sebaiknya kau pikirkan cara untuk menyelesaikan krisis Layla yang ada di depan mata kita. Jika kau bahkan tidak bisa menyelesaikan krisis ini, mengapa kau berbicara tentang balas dendam? Elora tidak menyerah pada Luffyan bahkan setelah dia menunjukkan kasih sayangnya berkali-kali. Alasannya adalah karena dia tidak ingin berutang terlalu banyak padanya. Dulu, Elora pernah berpikir untuk menerima Luffyan dan menjadi pasangan Overlord bersamanya. Lagi pula, mereka telah bersama selama ribuan zaman dan Luffyan selalu merawatnya dengan baik. Bohong kalau bilang dia tidak tersentuh. Akan tetapi, dia hanya tersentuh, tetapi tidak tergerak. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Kini, setelah pengalamannya di The Spirit Cage, sosok itu muncul di hati Elora. Ia tak ingin lagi menjalin hubungan dengan Luffyan, jadi sebaiknya ia membuat batasan. Baiklah, baiklah. Elora, aku akan mendengarkanmu. Kita akan selesaikan krisis yang ada sekarang terlebih dahulu, baru kemudian bicara soal balas dendam. Pokoknya, para Robotia dan Soul Devourer tidak akan bisa melarikan diri, jawab Luffyan sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak marah dengan sikap Elora. Sikap Elora terhadapnya bahkan lebih buruk sebelumnya, tetapi bukankah dia tetap bertahan? Saat ini, membantu Elora memulihkan tubuhnya adalah hal yang paling penting, dan kemudian, mereka akan membahas cara menghadapi para Robotia dan para Soul Devourer yang bekerja sama untuk menyerang Layla. Melihat ekspresi acuh tak acuh Luffyan, Elora merasa tak berdaya. Sekarang dia tidak berani menunjukkan kartunya secara langsung, kalau tidak dengan karakter Luffyan, dia akan mengejarnya sampai akhir. Begitu dia tahu tentang David, David pasti akan mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa membicarakan hal ini nanti. Dia akan bersikap dingin pada Luffyan untuk sementara waktu. Mungkin keadaan akan membaik jika dia terus bersikap seperti ini untuk waktu yang lama. Luffyan, jangan remehkan Robotia dan Soul Devourer. Karena mereka berani menyerangku bersama-sama, mereka pasti sudah membuat persiapan. Kita harus membicarakan ini saat Silvio tiba. Jangan khawatir, Elora, aku tidak bermaksud meremehkan mereka. Layla akan selamat dari krisis ini di bawah kepemimpinan Silvio. Bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau harus percaya pada Silvio, kan? Luffyan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia sangat ingin memberitahu Elora bahwa dia akan segera mencapai pangkat penguasa surgawi. Pada saat itu, apakah Robotia dan Soul Devourers masih menjadi ancaman bagi mereka? Bahkan jika dia pergi langsung ke sarang mereka, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Para Robotia dan para pemakan jiwa tidak memiliki penguasa surgawi. Setelah melangkah ke pangkat penguasa surgawi, dia dapat dengan mudah memusnahkan kedua ras itu. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menahan diri. Saatnya belum tiba. Bab 2392. Ketika dia benar-benar mendapat terobosan dan mengejutkan Elora di saat kritis, dia mungkin jatuh cinta padanya. Luffyan sedang merencanakan dalam hatinya bagaimana membuat Elora jatuh cinta padanya dan setuju untuk menjadi pasangannya. Ia memutuskan bahwa krisis di depannya adalah kesempatan terbaik. Namun, dia tidak tahu bahwa Elora sudah memiliki orang lain di hatinya, dan dia tidak bisa melepaskan pria itu. Ketika keduanya masih asyik berbincang, tiba-tiba muncul sesosok tubuh tak jauh dari sana.
Silvio lah yang bergegas menerima berita dari Luffyan. Silvio, Luffyan dan Elora memanggil dengan hormat pada saat yang sama. Silvio mengangguk dan menatap Elora. Apakah kau meledakkan diri? Silvio menyinggung apa yang terjadi pada Elora di kalimat pertama. Dia melihat apa yang terjadi pada Elora di lokasi pertempuran tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ya, saat bertarung dengan Robotia LV6,1 tertangkap basah oleh Soul Devourer Overload yang menyebabkan jiwaku terluka parah. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan lain jadi aku sendiri. Diledakkan untuk mendapatkan kesempatan hidup. Saya juga bertanya kepada pedang teratai Zamrud untuk melarikan diri dengan jejak jiwaku, jelas Elora. Baiklah, hampir mirip dengan apa yang kuduga. Sepertinya kau pasti mengalami petualangan yang luar biasa karena jiwamu yang melarikan diri dapat pulih hingga 80% dalam waktu yang singkat. Silvio, pedang teratai Zamrud mengirim jiwaku ke The Spirit Cage untuk pulih. Aku melakukan petualangan kecil di sana yang membuatku pulih dengan cepat, jawab Elora jujur. Menurutnya, kekuatan David tidak terlalu kuat. Jadi, itu memang sebuah petualangan dan David juga merupakan dermawannya. Jika dia tidak bertemu David, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai ingatannya pulih. Elora, saat Valentin dan Drogo tiba, ceritakan detail pertempurannya. Setelah itu, kita bisa membahas cara menghadapi Robotia dan Soul Devourers. Ya, Silvio. Pada saat ini, Luffyan menyela, Silvio, mari kita kesampingkan dulu kesepakatan dengan para Robotia dan Soul Devourer. Lagi pula, kita tidak bisa menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari. Sebelum itu, bukankah kita harus membantu Elora memulihkan tubuhnya? Lagi pula, jiwa terlalu terbatas, dan tidak mudah untuk pulih setelah terluka. Bagi Luffyan, Elora adalah satu-satunya yang penting. Jika dia diminta untuk memilih antara Layla dan Elora, dia pasti akan memilih melarikan diri ke tempat yang jauh bersama Elora daripada memilih untuk hidup dan mati bersama Layla di sini. Memulihkan tubuh adalah hal besar, jadi aku harus bersiap. Kita tidak boleh ceroboh dalam hal ini, Silvio menggelengkan kepalanya dan berkata. Silvio, bukankah kau mengajari kami cara memulihkan tubuh kami? Kurasa itu tidak terlalu rumit. Saat Valentin dan Drogo tiba, seharusnya itu cukup mudah dengan kekuatan 4 penguasa, kan? Luffyan bertanya-tanya. Silvio telah mengajarkan semua orang cara memulihkan tubuh dan itu tidak rumit. Memang sangat mudah bagi kita untuk memulihkan tubuh seseorang yang berada di bawah alam penguasa, tapi jauh lebih rumit untuk memulihkan tubuh seseorang yang berada di atas alam penguasa. Overlord Realm, kita butuh formasi khusus, kalau tidak, kita akan mudah gagal. Sekali kita gagal, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa Elora dan Elora tidak tahan lagi, jelas Silvio dengan sabar. Begitu ya, kalau begitu, Silvio, tolong atur formasi secepatnya. Tidak mudah bagi Elora untuk pergi hanya dengan jiwanya. Kalau kau butuh sesuatu, katakan saja padaku, dan selama itu masih dalam kekuatanku, aku pasti akan membantu. Jangan khawatir, saya akan menyiapkannya sesegera mungkin. Terima kasih, Silvio. Elora membungkuk pada Silvio. Sama-sama, kami, 5 penguasa Layla, adalah satu kesatuan. Kami akan maju dan jatuh bersama-sama. Setelah memulihkan tubuhmu, kami dapat menghentikan Robotia dan Soul Devourer dengan lebih efektif. Ketiganya tidak perlu menunggu lama sebelum Valentin dan Drogo tiba. Kecepatan seorang Overlord sama sekali tidak dibatasi oleh ruang. Bab 2393. Kelima penguasa Layla berkumpul lagi. Elora menceritakan pertarungannya dengan Robotias dan Soul Devourers secara rinci. Dia hanya menceritakan secara singkat pengalamannya di The Spirit Cage. Setelah memastikan bahwa Robotias dan Soul Devourers bekerja sama untuk menyerang Layla, Silvio mulai memberikan tugas. Luffyan, Valentin, dan Drogo, aku ingin kalian mengumpulkan para Overlord Layla. Adakan pertemuan dengan mereka dan beritahu mereka bahwa Layla berada di ambang hidup dan mati, jadi semua orang harus bersatu untuk mengatasi krisis ini bersama-sama. Semua Overlord, apapun yang mereka lakukan, harus hadir.
Siapapun yang takut mati dan menolak untuk datang akan diusir dari Layla dan mereka tidak akan pernah diizinkan untuk menginjakan kaki di sini. Ya, Silvio. Ketiga penguasa, Luffy, Valentine, dan Drogo, menjawab bersamaan. Lalu Luffy bertanya lagi, Silvio, bagaimana dengan Elora? Dia masih sangat peduli pada Elora, rekannya yang ditunjuk sendiri. Luffy, jangan khawatir, aku akan membawa Elora untuk mengatur formasi yang dibutuhkan untuk memulihkan tubuhnya. Selagi kita melakukannya, aku juga akan memberitahunya apa yang perlu diperhatikannya. Memulihkan tubuh seorang Overlord bukanlah hal yang mudah, dan tidak boleh ada kesalahan. Datanglah ke tempatku sebulan kemudian untuk memulihkan tubuh Elora, perintah Silvio. Sebagai penguasa yang paling kuat dan berumur panjang, tak seorang pun akan mempertanyakan atau menentang kata-katanya. Tentu saja, keadilan Silvio juga menjadi alasan mengapa semua orang menghormati dan mempercayainya. Begitu ya, terima kasih, Silvio, kata Luffy serius. Terima kasih, Silvio, kata Elora juga. Baiklah, waktunya hampir habis, ayo bertindak sekarang. Karena para Robotia dan Soul Devourer berani menyerang Elora, itu artinya mereka sudah bertindak secara diam-diam. Kita harus bergegas. Luffy, Valentine, dan Drogo segera pergi setelah menerima misi dari Silvio. Sebelum pergi, Luffy menatap Elora dengan saksama. Tidak semua orang terkejut dengan hal ini. Keterikatan antara keduanya ini sungguh panjang dan menakutkan. Yang satu jelas-jelas menolak yang lain sejak awal, tetapi dia tidak pernah menyerah. Jadi, mereka telah terjerat selama ratusan ribu zaman. Lalu, tepat ketika Elora tampaknya tidak lagi keras kepala seperti sebelumnya dan tampak hampir menerima Luffy, pertempuran ini terjadi dan menyebabkan dia kehilangan tubuhnya. Terlebih lagi, Layla juga akan menghadapi krisis besar. Setelah ketiga penguasa pergi, jiwa Silvio dan Elora tetap ada. Saat itu hati Elora terasa berat. Dia tidak khawatir tentang banyaknya lika-liku dalam upaya mengembalikan tubuhnya, dia juga tidak khawatir tentang Layla yang akan dilecehkan. Sebaliknya, dia khawatir tentang bagaimana dia akan menghadapi hubungannya dengan Luffy. Dia tidak bisa menerima Luffy lagi, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Kalau tidak, Luffy pasti akan berubah menjadi orang gila. Saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan bintang yang dapat mengendalikannya kecuali Silvio. David juga sangat mungkin terekspos. Begitu dia terekspos, dia akan mati. Apa yang harus saya lakukan? Elora merasa tidak berdaya. Setelah banyak pertimbangan, dia masih belum dapat menemukan solusi. Satu-satunya cara adalah dengan menundanya. Dia akan mengulur waktu ini hingga 100 periode berikutnya. Namun, jika dia tidak menyelesaikan hubungannya dengan Luffy, dia tidak akan berani kembali menemui David. Apakah dia masih mengingatnya setelah sekian lama? Saat Elora sedang dalam dilema, Silvio tiba-tiba berkata, Elora, masih ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa, Silvio? Elora kembali tersadar. Saat kau terluka parah, aku menghabiskan banyak darah dan keringat untuk membaca peruntunganmu. Kau ingin tahu hasilnya? Perkataan Silvio menggelitik minat Elora. Dia tahu Silvio sangat berbakat dalam membaca liku takdir yang tak terduga. Bab 2394. Dia sangat akurat dalam banyak hal. Silvio, kau membaca peruntunganku. Apa hasilnya? Tanya Elora penasaran. Itu menunjukkan bahwa kamu akan menghadapi malapetaka ini. Tetapi kamu juga akan bertemu dengan dermawanmu dalam kehidupan ini. Pada akhirnya, kemalanganmu akan berubah menjadi berkah. Mengenai siapa orang ini, aku mencoba mencari tahu tetapi aku tidak dapat mengetahuinya. Tidak hanya itu, aku juga sangat menderita karena serangan baliknya. Butuh waktu lama untuk pulih. Apa? Mata Elora melebar dan dia sangat terkejut. Silvio bisa tahu kalau aku akan bertemu dengan dermawanku. Pada akhirnya, kemalanganku malah akan berubah menjadi berkah. Siapakah dermawan itu? Dia hanya bertemu satu orang dan itu adalah David. Silvio mendapat serangan balik ketika dia mencoba menyelidiki David. Bagaimana itu mungkin? Kita harus tahu bahwa Silvio adalah yang berumur panjang dan terkuat di antara kelima penguasa Layla.
Dia hanya menderita sedikit ketika membaca peruntungan Elora, tetapi dia mendapat serangan balasan ketika dia mencoba melakukan hal yang sama pada David. Elora merasa otaknya tidak memiliki cukup kapasitas untuk memproses hal ini. Melihat reaksi besar dari Elora membenarkan hasil bacaan Silvio. Dia hanya memberitahu Elora setelah dia memecat Luvian untuk menghindari masalah. Tidak apa-apa jika dermawan yang ditemui Elora adalah seorang wanita, tetapi jika dia seorang pria, Luvian tidak akan bisa menerimanya. Kemudian, segala sesuatunya kemungkinan akan berjalan ke arah yang terburuk. Luvian memiliki kepribadian ganda. Jika kepribadiannya yang lain muncul, itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak terduga. Meskipun Luvian pandai menyembunyikannya, Silvio tahu bahwa jika Luvian mengamuk, bahkan dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Silvio, Elora tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Dia tidak bermaksud membiarkan siapapun tahu tentang David. Bukan hanya Luvian, tapi siapapun juga. Akan tetapi, Silvio telah melihatnya dalam bacaannya dan ini membuatnya bingung. Elora, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku menyuruh Luvian dan yang lainnya pergi hanya untuk mengobrol denganmu secara pribadi. Jangan khawatir, apapun yang kamu katakan hari ini, aku berjanji tidak akan mengungkapkan apapun. Elora menatap Silvio cukup lama dan mendesah dalam hati. Sekarang setelah Silvio mengetahuinya, dia tidak ingin terus bersembunyi. Berdasarkan apa yang diketahuinya tentang Silvio, jika pihak lain berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa, maka dia pasti akan menepati janjinya. Lagi pula, Elora tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, jadi ada baiknya memberitahu Silvio agar dia dapat memberikan beberapa ide untuknya. Kalau saja Luvian tahu keberadaan David dan beralih ke kepribadiannya yang lain, Silvio akan mampu mengendalikannya. Tak seorang pun di kerajaan bintang yang bisa melakukan hal itu kecuali dia. Mengetahui hal ini dapat memungkinkan Silvio mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu. Namun, Elora membuka mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Silvio, apa yang ingin kau ketahui? Kau bisa bertanya padaku saja. Jika kau ingin aku memberitahumu sendiri, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Elora menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata. Setelah jiwamu memasuki The Spirit Cage, apakah kau bertemu dengan dermawanmu? Silvio menanyakan pertanyaan pertama. Ya, jawab Elora dengan tegas. Apakah dia seorang pria? Ya, setelah bertemu dengannya, kamu tidak ingin melanjutkan hubunganmu dengan Luvian dan bahkan ingin memutuskan hubungan dengannya dan tidak ada hubungannya dengan dia, benar kan? Pertanyaan Silvio lugas dan Elora terkejut. Dia mengingat Luvian dan David dalam pikirannya. Itu sangat aneh. Sekalipun dia telah mengenal Luvian selama ribuan zaman, kesan yang dia miliki tentang Luvian saat ini sebenarnya masih samar-samar. Sebaliknya, dia dapat mengingat setiap detail waktunya bersama David dengan jelas. Setelah dia mengerti apa yang dia rasakan di dalam hatinya, Elora menjawab dengan nada paling tegas, ya. Bab 2395. Elora menjawab 3 pertanyaan Silvio dengan 3 jawaban, ya. Setelah Silvio mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia terdiam beberapa saat. Kemudian, dia melanjutkan pertanyaannya, Elora, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika Luvian tahu tentang masalah ini? Aku tahu Luvian tidak akan bisa menerimanya, jadi aku tidak akan memberitahunya untuk saat ini. Aku akan menundanya selama yang aku bisa, jawab Elora tanpa daya. Dia tidak dapat memikirkan solusi untuk masalah ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menunda-nunda. Lagi pula, dia tidak akan pernah bertemu David kecuali dia menyelesaikan urusannya dengan Luvian. Kalau tidak, kalau Luvian tahu keberadaan David, dia pasti akan mencari dan membunuh David. Jika Luvian mengetahui hal ini, bukan masalah apakah dia bisa menerimanya, tetapi itu akan memicu kepribadian lain dalam dirinya. Adapun tidak memberitahunya, cepat atau lambat dia akan mengetahui sikapmu. Silvio, jika Luvian mengetahui hal ini dan kepribadiannya yang lain terpicu, kuharap kau dapat mengendalikannya seperti terakhir kali dan menekannya. Jangan biarkan dia mengamuk di Leila, jika tidak, dia akan menyebabkan banyak kematian dan cedera, pinta Elora.
Kau berpikir tentang ini terlalu sederhana. Luffy sangat pandai bersembunyi dan bakatnya jauh melampaui imajinasimu. Ditambah lagi, dia juga sangat kuat. Jika kepribadiannya yang lain keluar, aku mungkin tidak bisa menekannya. Silvio menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Silvio adalah yang paling optimis terhadap Luffy di antara keempat Overlord Leila lainnya. Dia cukup berbakat, dan kegigihannya juga begitu kuat hingga menakutkan. Jika tidak, dia tidak akan mengejar Elora selama ratusan ribu zaman tanpa menyerah. Selain itu, ia juga memiliki daya pemahaman yang cukup tinggi. Jika dia dibudidayakan dengan baik, dia pasti akan menjadi pilar Leila dan kekuatan pencegah yang besar. Sayangnya, Luffy memiliki kepribadian ganda dan mereka benar-benar berbeda. Hampir seperti mereka adalah dua kutub yang bertolak belakang. Jika hal itu dipicu dan kepribadian lainnya menguasainya, akan ada konsekuensi yang serius. Itu terjadi sekali dan dia ditekan secara paksa oleh Silvio. Namun, jika hal itu terjadi lagi, Silvio tidak tahu apakah dia bisa menekan Luffy lagi. Itulah yang sebenarnya dikhawatirkannya. Apa, Silvio? Kau bercanda. Kau tidak bisa menahannya. Luffy lagi. Bagaimana ini mungkin? Jika kau tidak bisa menekannya, siapa lagi di Star Kingdom yang bisa? Seru Elora. Ia yang tadinya tenang seperti air, akhirnya mengalami perubahan suasana hati yang drastis. Tampaknya dia tidak percaya apa yang dikatakan Silvio. Dia berharap Silvio dapat membantunya seandainya David terbongkar. Jika bahkan Silvio tidak dapat berbuat apa-apa, apakah itu berarti tidak seorang pun di Leila akan mampu menekan Luffy? Saya tidak akan mengatakan bahwa saya pasti tidak bisa. Hanya saja Luffy bersembunyi sangat dalam sehingga saya tidak bisa menjamin apapun. Apa yang harus kulakukan? Tanya Elora cemas. Ia masih tidak percaya. Elora, jika kau ingin menyembunyikan ini dari Luffy, kau harus mengubah sikapmu terlebih dahulu. Kau tidak boleh bersikap seperti yang kau lakukan tadi. Dengan karakter Luffy yang mencurigakan, dia mungkin menyadari ada yang tidak beres. Jika kau ingin mengulur waktu, kau harus mengembalikan sikapmu sebelumnya kepadanya dan memberinya sedikit ilusi. Apapun yang terjadi, kau harus menunggu sampai kita melewati krisis dengan para Robotia dan Soul Devourer. Tidak boleh ada kecelakaan pada saat ini, Silvio menjelaskan dengan sabar. Aku mengerti, Silvio. Jangan khawatir. Aku akan berubah dan aku tidak akan pernah membiarkan Luffy menemukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Elora menenangkan diri dan mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud Silvio dan dia juga tahu Luffy. Kalau saja Luffy mengetahui keberadaan David dan tahu apa yang dirasakannya, niscaya kepribadian kasarnya yang lain akan terpicu. Bab 2396. Kemudian, mereka akan mendapat ancaman dari para Robotia dan para Soul Devourer dari luar dan masalah dari Luffy dari dalam. Dengan masalah internal dan eksternal, mungkin sulit bagi Leila untuk melewati krisis ini. Baiklah, Luffy hanya memikirkanmu dan Leila tidak sepenting dirimu baginya. Selama dia tidak putus asa dan melihat harapan, dia akan aman untuk sementara waktu. Dia sudah menunggu begitu lama jadi aku yakin dia akan baik-baik saja dengan menunggu sedikit lebih lama. Aku mengerti. Elora mengangguk lagi. Begitulah situasi dengan Luffy. Sekarang ceritakan padaku tentang dermawan yang kau temui di The Spirit Cage. Menurut ramalanku, dia akan mengubah hidupmu. Kau adalah salah satu dari 5 penguasa Leila dan saya tidak tahu apakah orang ini akan memengaruhi Leila karena saya tidak dapat melihat apapun tentang orang ini. Silvio mengungkapkan keraguannya dan ingin Elora menjawabnya. Dia telah menggunakan hampir semua cara terhadap dermawan Elora, bahkan teknik rahasianya yang unik, Sway Arithmetics. Namun, dia hanya tahu bahwa orang ini ada dan tidak ada yang lain. Jadi, hal ini membangkitkan keingintahuan besar Silvio. Kita harus tahu bahwa meskipun Luffy bersembunyi dengan baik, Silvio masih bisa mendapatkan beberapa informasi tentangnya melalui Sway Arithmetics. Meski tidak semuanya, tapi tetap saja banyak. Sway Arithmetics adalah apa yang pernah diperoleh Silvio dari reruntuhan. Itu juga merupakan sarana yang membuat Silvio paling bangga.
Dengan mengandalkan sway arithmetic Silvio mampu sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah. Dia mengajarkan keempat penguasa, Luvian, Elora, Valentin, dan Drogo semua yang dia ketahui, dengan harapan mereka dapat melindungi Layla dengan baik. Akan tetapi, dia tidak mengajarkan aritmatika dua angka kepada siapapun karena persyaratan untuk mempelajari aritmatika dua angka terlalu tinggi. Di antara keempat penguasa, hanya Luvian yang memiliki bakat itu. Jika tiga lainnya berlatih aritmatika sway, itu hanya akan membuang-buang waktu, jadi lebih baik mereka mempelajari hal-hal lain. Namun, Luvian memiliki kepribadian ganda dan itu merupakan faktor yang sangat tidak stabil. Jika Silvio mengajarinya dua aritmatika, itu mungkin akan menjadi malapetaka, bukannya berkah. Jadi, Silvio pun tidak berani berjudi. Jika dia kalah dalam pertaruhan itu, konsekuensinya akan mengerikan. Terlebih lagi, sway arithmetics juga merupakan cara terbesar Silvio untuk mengendalikan Layla. Dia tidak ingin menyebarkannya karena dia mungkin kehilangan kendali atas Layla. Silvio saat pertama kali masuk ke The Spirit Cage, tubuhku berubah menjadi seorang gadis kecil karena jiwaku terluka parah. Saat itu, aku tidak memiliki ingatan, dan aku hanya mengandalkan insting untuk mencuri harta karun di mana-mana di The Spirit Cage untuk makanan sampai aku bertemu dengannya. Setelah mengatakan itu, senyum muncul di wajah Elora. Melihat penampilan Elora, Silvio mendesah tak berdaya dalam hatinya. Upaya Luvian selama ratusan ribu zaman hancur. Dia tidak ingin memperjuangkan keadilan bagi Luvian, tetapi dia hanya merasa itu sangat disayangkan. Awalnya, kedua orang ini mampu menjadi sebuah kisah luar biasa yang mampu menggugah imajinasi dan tersebar luas. Dengan Elora di sisi Luvian, Silvio percaya bahwa kepribadian Luvian yang kasar akan benar-benar ditekan dan tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk melihat cahaya matahari lagi. Sayang sekali, namun, hal ini sering terjadi dalam hubungan. Pada akhirnya, dedikasi ratusan atau ribuan zaman tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan bersama orang lain selama beberapa tahun. Silvio sudah ada terlalu lama jadi dia sudah melihat banyak hal ini terjadi. Dia juga tidak bisa menilai siapa yang benar atau siapa yang salah. Tepat ketika Luvian telah bekerja keras sekian lama dan hampir berhasil, sesuatu seperti ini terjadi. Dia hanya bisa menyesali bahwa keadaan tidak menguntungkan bagi Luvian. Keduanya ditakdirkan untuk tidak berakhir bersama. Bab 2397. Elora menceritakan segalanya tentang David kepada Silvio. Dia bisa percaya pada Silvio, yang adalah guru dan sahabatnya. Kalau dia saja tidak bisa percaya padanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa dia percaya selain Layla. Bahkan jika Silvio tidak menyebutkan hal ini hari ini, Elora akan mencarinya suatu hari dan memberitahunya tentang David untuk melihat apakah Silvio punya solusi. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa menekan Luvian di Layla adalah Silvio. Tidak ada orang lain yang mampu melakukan hal itu. Silvio mendengarkan dengan saksama perkenalan Elora. Keraguan dalam hatinya belum terselesaikan. Sebaliknya, keraguan itu malah tumbuh. Menurut Elora, pria bernama David itu belum terlalu tua, tetapi ia menghabiskan uang dengan boros. Ia bisa menghabiskan puluhan triliun dolar tanpa berpikir dua kali. Uang tidak lagi penting bagi para penguasa. Bukan hanya para overlord, bahkan pasukan di Layla yang memiliki sebagian overlord pun punya uang yang tidak ada habisnya. Dari sudut pandang ini, setidaknya ada satu kekuatan besar di belakang David yang memberinya begitu banyak uang untuk dibelanjakan. Dia muda, kaya raya, dan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tidak banyak orang seperti itu dalam diri Layla, tetapi selama dia menyelidikinya dengan cermat, dia akan menemukannya. Ada kemungkinan besar bahwa David merupakan keturunan langsung suatu kekuatan besar. Yang paling membingungkan Silvio adalah bagaimana jiwa Elora bisa mendapatkan manfaat besar dengan mengikuti David. Manfaatnya bahkan lebih besar daripada memakan harta karun karena bisa dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Sulit bagi Silvio untuk memahami ini. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Layla. Silvio menduga bahwa David memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Siapapun yang berhubungan dengannya akan memperoleh manfaatnya. Lagi pula,
Alam semesta itu luas, dan ada banyak sekali jenis bentuk tubuh. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk memiliki bentuk tubuh khusus yang belum pernah muncul sebelumnya. Saat memikirkan hal ini, mata Silvio berbinar. Dari penuturan Elora, ia mengetahui bahwa pemuda bernama David itu memiliki kepribadian yang baik. Dia baik terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia sangat baik, terutama pada Elora. Dia bisa menghabiskan 500 miliar dolar untuk membantu seorang gadis kecil yang belum pernah dia temui sebelumnya dan tanpa keraguan. Setelah itu, dia membeli harta karun yang tak terhitung jumlahnya untuk dimakan Elora. Orang seperti ini bisa jadi bodoh, atau dia sebenarnya sangat baik dan memiliki visi global. Apakah David seorang idiot? Tentu saja tidak. Jika demikian, maka dia adalah tipe yang kedua. Dan itulah yang dicari Silvio. Seseorang yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat akan cukup berbakat. Setelah menemukannya, Silvio dapat mengolahnya dengan baik dan menjadikannya salah satu pilar Layla. Tentu saja, melihat berarti percaya. Mengenai situasi spesifiknya, Silvio harus menemui David secara langsung dan menghubunginya untuk mencari tahu. Terkait karakternya, Silvio tidak bisa hanya mendengarkan pernyataan sepihak Elora. Sebaliknya, ia harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang David. David tidak boleh memiliki kepribadian ganda seperti Luffyan. Dia baik-baik saja saat semuanya baik-baik saja, tetapi saat dia terpicu, dia akan seperti anjing gila yang akan menggigit siapapun yang ditemuinya. Jika apa yang dikatakan Elora benar, Silvio tidak akan keberatan menerimanya. David sebagai satu-satunya muridnya dan mewariskan semua kemampuannya termasuk aritmatika Sui selama David cukup berbakat. Namun, sekarang bukan saatnya. Dia akan memutuskan setelah dia berhadapan dengan Robotias dan Soul Devourers. Kedua ras ini sangat mengancam kerajaan bintang. Bab 2398. Jadi, dia harus memperhatikan hal ini. Secara kebetulan, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa jauh Luffyan bersembunyi dan membuat persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejujurnya, Silvio tidak begitu menyukai Luffyan. Meskipun dia berbakat, dia sangat licik dan licik. Selain kepribadiannya yang lain, dia bagaikan bom waktu yang bersembunyi di dalam diri Layla. Mungkin suatu hari, dia akan meledak. Silvio khawatir Luffyan akan tumbuh ke tingkat di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Layla, bahkan lebih mengerikan daripada invasi Robotias dan Soul Devourers. Silvio memikirkan banyak cara untuk menghilangkan kepribadian lain Luffyan darinya. Sayangnya dia gagal setiap waktu. Satu-satunya cara adalah mencegah Luffyan menjadi terlalu emosional dan marah sehingga ia dapat mengendalikan emosinya. Namun, begitu dia mengetahui apa yang ada dalam pikiran Elora dan tentang keberadaan David, dia tidak lagi menjadi emosional atau marah, sebaliknya, dia akan menjadi gila. Elora, ayo. Pertama, aku akan membantumu memulihkan tubuhmu dan menyelesaikan masalah sendi. Setelah itu, kita akan kembali dan menangani masalahmu dengan Luffyan dan David, kata Silvio. Baiklah, terima kasih, Silvio. Elora membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Silvio melambaikan tangannya. Di antara tiga hal yang harus dia lakukan, kecuali membantu Elora memulihkan tubuhnya, yang merupakan hal yang lebih mudah, dua lainnya cukup sulit. Bahkan Silvio menganggapnya cukup rumit. Elora mengikuti Silvio ke tempatnya untuk mengatur. Pada titik ini, Layla berada dalam kekacauan. Hampir semua pasukan teratas telah menerima pesan dari The Spirit Cage. Seseorang di The Spirit Cage mengaku sebagai permaisuri Elora. Ketika para pimpinan pasukan utama mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah bahwa itu palsu dan seseorang pasti menyamar sebagai Ratu Elora. Mereka bahkan memarahi orang yang bertanggung jawab yang dikirim ke The Spirit Cage. Namun, setelah melihatnya lebih dekat, ada sesuatu yang tidak beres. Jika seseorang berpura-pura menjadi Ratu Elora, dua keluarga, maka, karena gengsi mereka, pasukan yang tertipu mungkin tidak akan bersuara. Namun, siapakah yang berani bertindak begitu kejam hingga menipu semua kekuatan di 8 kota utama The Spirit Cage?
Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Kemudian, sebuah pertanyaan muncul di benak setiap orang. Mungkinkah itu benar-benar Permaisuri Ellora? Karena Permaisuri Ellora, salah satu dari 5 penguasa Leila, terlibat, tidak seorang pun berani mengambil keputusan. Oleh karena itu, mereka segera melaporkan hal ini kepada Grandmaster keluarga mereka agar mereka dapat mengambil keputusan. Tepat ketika para Grandmaster dari pasukan utama mendiskusikan apakah mereka harus bekerja sama untuk meminta bantuan Permaisuri Ellora, mereka menerima perintah atas nama 5 kaisar, Ordo 5 penguasa. Semua penguasa parsial harus keluar dan berkumpul di pusat Leila secepatnya. Di benua tempat berdirinya kelima patung Overlord. Itulah tanah suci Leila. Para penguasa parsial yang menerima perintah 5 penguasa tidak berani menunda. Jadi, mereka segera berangkat ke tanah suci. Saat ini, Luvian, Valentin, dan Drogo sudah menunggu mereka di tanah suci. Overlord parsial masih jauh lebih buruk daripada Overlord sesungguhnya. Para penguasa bisa mengabaikan ruang, posisi, dan jarak, namun mereka tidak bisa. Jadi, mereka hanya bisa bepergian di ruang berdimensi tinggi dengan patuh. Tak lama kemudian, setengah bulan berlalu. Hampir semua Overlord parsial Leila telah tiba, dan hanya beberapa yang lebih jauh yang masih dalam perjalanan. Luvian, Valentin, dan Drogo duduk di patung mereka yang tingginya puluhan ribu kaki dengan mata tertutup. Para Grandmaster pasukan utama yang datang semuanya duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Tak seorang pun berani bersuara. Bab 2399. Sangkar Roh. David dan kelompoknya menatap gerbang megah setinggi 100 meter di kejauhan. Diukir dengan 2 kata raksasa, Kota Ember. Mereka akhirnya tiba di Ember City, salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Ada lebih banyak orang, bukan hanya manusia tetapi juga banyak ras lainnya. David menatap gerbang megah di kejauhan. Di dalam, ia berpikir tentang bagaimana memulai rencananya di kota Ember dan mendapatkan cukup poin mewah sehingga ia dapat meningkatkan kekuatan dan cloningnya sesegera mungkin. Lagi pula, Ember City adalah salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage sehingga banyak kekuatan kuat dari peradaban level 9 Leila akan berkumpul di sini. Gerbang kota ini sendiri tidak sebanding dengan kota-kota lapis pertama dan kedua. Terlebih lagi, kekuatan mengerikan yang ditemui David sepanjang perjalanan mungkin berasal dari kota Ember. Aku ingin tahu berapa banyak orang kuat seperti itu yang ada di Ember City. Kalau banyak, kan merepotkan. David sedikit menyesalinya sekarang. Pebbles sudah hilang, jadi kenapa? Tujuan utama datang ke sini adalah untuk membeli lebih banyak harta karun berharga untuk Pebbles dan mendapatkan beberapa poin mewah. Sekarang Pebbles sudah tiada, ia harus terus berkembang pesat, dan terus mengumpulkan poin berlimpah secara perlahan. Dia bisa pergi ketika dia cukup kuat. Setidaknya saat dia ada di sana, dia tak terkalahkan sehingga tak seorang pun berani mengganggunya. Namun, Ember City berbeda. Orang kuat yang ditemuinya di jalan bukanlah seseorang yang dapat dihadapi David. Sekalipun dia mengerahkan segala daya dan upaya, dia tetap tidak akan dapat menang. Namun, karena dia sudah ada di sini, David berhenti khawatir. Dia memiliki sikap yang hebat dan memutuskan bahwa dia hanya perlu lebih berhati-hati. David tidak tahu level Overlord-nya. Di Leila, dia berada di posisi kedua setelah 5 penguasa Leila. Saat dia berada di The Spirit Cage, sudah barang tentu dia tidak akan terkalahkan selama kelima penguasa tidak ada di sini. Namun, David tidak tahu. Sekarang, dia ingin membeli harta karun surga dan bumi tanpa tahu bahwa sebagian besar harta karun di sini telah diambil oleh Ellora. Namun bagi David, ini belum tentu merupakan hal buruk. Semakin sedikit harta, semakin tinggi harganya. Setelah Pebbles pergi, yang David perlukan adalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah, bukan harta karun itu sendiri. Penilaian sistem terhadap harga harta karun tidaklah tetap, sehingga akan berubah seiring dengan fluktuasi pasar. Semakin tinggi harga harta karun, semakin bahagia David karena itu berarti ia dapat menghabiskan lebih banyak uang dan memperoleh lebih banyak poin mewah. Reverse, saat kamu tiba di Ember City,
kamu harus tetap mengikuti aturan lama. Lakukan riset pasar, dan lihat bagaimana kita bisa memulai dan mendapatkan pijakan yang kuat. Di sisi lain, Benny, kamu harus pergi dan mencari tempat yang bagus untuk ditinggali. Setelah itu, kita akan membeli tempat dan tinggal di sana untuk sementara. Jangan takut untuk menghabiskan uang, kalian berdua. Aku punya semua uang di dunia dan aku akan senang jika kamu menghabiskan lebih banyak. David menatap Ember City di depannya dan memberi instruksi. Ya, Tuan David, jawab Thor dan Benny bersamaan. Satu hal lagi, kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama di The Spirit Cage. Jadi, tempat ini tidak kalah kuat dari Weir. Dalam perjalanan ke sini, aku merasakan ada orang yang sangat kuat memata-matai kita. Jadi karena kita baru di sini dan tidak tahu banyak tentang tempat ini, sebaiknya kita sebisa mungkin tidak menonjolkan diri. Jangan terlalu flamboyan, tapi tentu saja, kita tidak perlu takut dengan masalah. Kami mengerti. Kalau begitu, mari kita masuk ke kota Ember. Menurut rencana, kita akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi kalian semua harus siap secara mental. Kemanapun kau pergi, kami akan mengikutimu sampai mati, Tuan David. Setelah David selesai berbicara, dia memimpin semua orang menuju Ember City. Mendekati gerbang kota Ember, ada banyak kereta yang datang dan pergi. Kereta adalah sarana transportasi yang paling umum di The Spirit Cage. Bab 2400. Saya adalah bab kuadriliuner 2400. Alasan utamanya adalah bahwa Voal bis jinak, dan mereka cepat dan stabil. Tentu saja, beberapa tokoh penting akan menggunakan sarana transportasi lain untuk memamerkan identitas mereka. Gerbang kota Ember tidak hanya tingginya ratusan meter tetapi juga lebarnya lebih dari 100 meter. Puluhan pintu masuk dibuka dan antrean panjang terjadi di setiap pintu masuk. Sebagai salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage, seluruh kota Ember memiliki 108 gerbang megah dengan ketinggian 100 meter. Namun, David dan yang lainnya hanya melihat satu. Ada antrian panjang di setiap gerbang, yang menunjukkan betapa besarnya arus orang di Ember City. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kota tingkat pertama seperti Weir. Tim mencapai ujung garis. David tahu dia pendatang baru jadi dia harus bersikap rendah hati. Awalnya, ia hanya ingin mengikuti garis karena tidak ingin menimbulkan masalah saat memasuki kota. Setelah dia melihatnya, dia menyadari bahwa antreannya terlalu panjang dan butuh waktu lama sekali. Di sisi lain, ada beberapa pintu masuk di sebelah mereka yang tidak memiliki antrean. Yang menggunakan pintu masuk itu semuanya adalah kereta mewah. Jadi, itu pasti pintu masuk untuk orang kaya dan berkuasa. Melihat antrean yang tak berujung, David tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jadi, dia memanggil Benny. Tak lama kemudian Benny masuk. Guru David, ada yang bisa saya bantu? Antriannya terlalu panjang, jadi kita langsung saja ke pintu masuk yang tidak ada antreannya, kata David. Tuan David, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa kita harus bersikap rendah hati saat pertama kali tiba di kota Ember? Pintu masuk tanpa antrean diperuntukkan bagi para pejabat tinggi kota Ember. Jika kita menggunakannya, saya khawatir kita akan menarik perhatian. Tidak apa-apa, ayo pergi. Berapa lama lagi kita harus mengantre jika kita tetap di sini? Jika mereka menghentikan kita, kita akan memberi mereka beberapa keuntungan. Kalau begitu, mereka seharusnya membiarkan kita lewat. Lagi pula, siapa yang akan menolak uang? Ya, Tuan David, jawab Benny. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengingatkannya. Karena Guru David sudah berkata demikian, maka ia hanya perlu melaksanakan perintahnya. Setelah itu, Benny meninggalkan kereta. Kemudian ketiga kereta itu menuju ke pintu masuk lainnya. Mereka langsung menarik perhatian banyak orang yang mengantre. Namun, David tidak peduli. Karena tidak ada halangan, kereta segera tiba di pintu masuk kota Ember. Namun, mereka kemudian diblokir. Tolong tunjukkan kartu pas Anda. Kedua pengawal yang sedang mengawasi pintu masuk kehormatan itu datang dan bertanya ketika mereka melihat 3 kereta kuda tidak menunjukkan tanda masuk mereka. Benny keluar dari kereta dan berkata kepada kedua penjaga dengan sopan, "Tuan-tuan,
ini pertama kalinya kami di kota Ember jadi kami belum punya izin. Mohon maaf. Ini pertama kalinya. Tidak punya izin. Lalu kenapa kau di sini dan tidak mengantre? Apa kau tidak tahu siapa saja orang yang diizinkan masuk ke sini? Mereka semua adalah VIP kota Ember. Kembalilah ke antrean sekarang atau aku akan kena hukuman, teriak salah satu pria kekar itu. Dia harus tunduk dan menghormati mereka yang punya izin, tetapi di sisi lain, dia tidak akan takut kepada mereka yang tidak punya izin. Ini adalah pertama kalinya mereka ke kota Ember, tetapi mereka tidak berani mengantre. Dia bertanya-tanya siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya. Sejujurnya, sangat jarang menemui situasi seperti yang dialami David. Bagaimanapun, Ember City adalah salah satu dari 8 kota utama The Spirit Cage. Tidak banyak orang yang tidak mematuhi peraturan saat mereka pertama kali datang ke sini. Akan tetapi, ini tidak berarti hal itu tidak terjadi. Akan selalu ada orang-orang pemberani yang akan melakukannya.